مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita junjukkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Kenalkan diri, nama saya Eva Rahimaniswa dengan NIM 124015105105041. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak, yakni Bapak Abdul Ghafur SAGMA, yang telah memberi saya kesempatan untuk berbicara di video kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak kepada diri sendiri yang mencakup beberapa aspek penting, yakni HU, roja, qanaah, dan malu. Poin-poin ini penting banget untuk membangun karakter kita dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani atau rohani. Nah, kita harus adil dalam memperlakukan diri kita. Jangan pernah maksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Sesuatu yang membahayakan jiwa bisa bersifat fisik atau psikis. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek akhlak pada diri sendiri. Yang pertama ada HU. HU adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang muncul karena kita tahu bahwa Allah selalu mengawasi segala perbuatan kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Rasa takut ini bikin kita lebih hati-hati dan menjauh dari hal-hal buruk. Misalnya saat kita ingin bohong untuk menyelamatkan diri dari masalah, rasa khauf ini bisa bikin kita mundur dan memilih untuk jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsan ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, contoh lain dari HU ini, salah satunya adalah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nih, bayangin sahabat Nabi Umar yang sering banget menangis karena takut dosa, padahal dia seorang pemimpin hebat dan adil. Itu menunjukkan kalau HU bukan berarti lemah, tapi justru tanda kesadaran yang tinggi. Yang kedua ada roja. Roja itu kebalikan dari putus asa. Meskipun kita merasa khawatir karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan, roja membantu kita tetap yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Sikap ini bikin kita semangat memperbaiki diri meskipun pernah gagal. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwa ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nah, contohnya lagi, kalau kita pernah gagal ujian, Roja bikin kita percaya bahwa dengan usaha dan doa, Allah pasti kasih jalan yang terbaik. Nah, Roja bikin kita melihat sisi positif dari setiap kejadian, termasuk yang enggak sesuai harapan. Nah, yang ketiga ini ada qanaah. Nah, qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang kita punya. Di zaman sekarang banyak banget orang yang gak boleh merasa kurang dan terus membandingkan diri dengan orang lain. Dengan qanaah kita bisa fokus ke diri sendiri dan gak terus menerus iri. Hal ini diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi, qad aflaha man hudiya ilal islami warzuqal kafafa wa qani'a bihi. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah merasa cukup dengan rezeki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138 dari Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dalam bab yang sama pada Sunan Ibnu Majah disebutkan pula hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi qala Abu Muawiyah alaikum. Yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian dan janganlah perhatikan orang yang berada di atas kalian. Lebih pantas engkau berhalak seperti itu sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan ya padamu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138 dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Cara sederhana menerapkan qanaah adalah dengan bersyukur setiap hari, bahkan untuk hal-hal kecil seperti kesehatan dan teman-teman yang baik. Coba deh setiap bangun pagi ucapin syukur atas hal kecil. Ini bisa bikin kita merasa lebih damai dan bahagia. Nah, yang terakhir ada malu atau haya. Nah, malu di sini bukan malu yang bikin kita nggak berani ngomong, tapi malu yang bikin kita menjaga diri dari perbuatan buruk. Malu ini penting supaya kita nggak melakukan hal-hal yang nggak baik, terutama saat kita ingat bahwa Allah selalu mengawasi. Ada hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna sub'atun wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul azna anil tariqi wal haya'u sub'atu minal iman. Yang artinya dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki cabang 70 lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah menyiksa diri dari jalan dan malu merupakan satu di antara cabang-cabang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, contoh dari rasa malu bisa muncul saat kita berpikir 2 kali sebelum posting sesuatu di media sosial ya. Contohnya ya posting kayak hal-hal yang mengumbar aurat kita, atau saat kita menahan diri untuk nggak ngomong kasar karena malu pada diri sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tadi pembahasan tentang beberapa aspek penting dalam akhlak kepada diri sendiri yang diantaranya ada haus, roja, qanaah, dan malu. Semoga kita bisa menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari biar jadi pribadi yang lebih baik dan diridhoi Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqalah walasan jerman sholat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.